Bapak Ibu, sungguh sebuah ironi yang sering membuat hati saya terenyuh ketika melihat fakta bahwa di zaman modern ini, laci obat di rumah kita seringkali lebih penuh dan lebih lengkap daripada laci bumbu di dapur kita sendiri. Kita terbiasa berpikir bahwa setiap kali kepala pusing, solusinya adalah pil. Setiap kali tengkuk berat, jawabannya adalah kapsul. Padahal, seringkali jawaban atas doa-doa kesembuhan kita justru tumbuh subur di halaman rumah, atau tergeletak begitu saja di keranjang bumbu dapur, menunggu untuk kita olah dengan penuh kasih sayang. Tahukah Bapak Ibu, bahwa ada 3 serangkai penyakit yang saya sebut sebagai segitiga setan, yang paling sering menggerogoti masa tua kita? Mereka adalah asam urat yang membuat sendi serasa ditusuk jarum, kolesterol yang menyumbat aliran kehidupan, dan darah tinggi yang menjadi bom waktu bagi stroke. Kabar gembiranya, ketiga musuh besar ini ternyata bisa kita lawan secara serentak. Cukup dengan merebus 3 bahan dapur sederhana yang mungkin selama ini Bapak Ibu remehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam penuh hormat untuk seluruh Bapak Ibu, para orang tua saya, dan sahabat senior, sobat sehat penyakit dalam dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hati ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu di ruang keluarga kita yang hangat ini. Bersama saya, Dr. Irfan Ali, anak Bapak Ibu sendiri, yang akan selalu setia menemani ikhtiar Bapak Ibu menjemput kesehatan yang prima. Saya hadir di sini bukan hanya sebagai seorang dokter yang meresepkan obat, tetapi sebagai teman bicara yang ingin melihat Bapak Ibu menghabiskan masa pensiun dengan tawa bahagia, bisa berjalan gagah ke masjid, dan bisa bermain kejar-kejaran dengan cucu tanpa rasa sakit. Bagaimana kondisi Bapak Ibu hari ini? Apakah sendi-sendi jari terasa kaku saat bangun tidur tadi? Atau mungkin leher belakang terasa berat, seolah memikul beban bertonton? Saya doakan dengan tulus, semoga Allah mengangkat segala rasa sakit itu dan menggantinya dengan keringanan dan kesehatan yang berkah. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik ramuan penyembuh ini, saya ingin meminta tolong sedikit kepada Bapak Ibu sebagai bentuk niat baik kita bersama. Tolong tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. 3 penyakit, 1 solusi. Sekali lagi, silakan ketik 3 penyakit, 1 solusi, dan jangan lupa sertakan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal. Saya selalu menyempatkan diri membaca satu persatu komentar Bapak Ibu. Dan rasanya, seperti kita sedang duduk melingkar di satu pendopo besar, saling mendoakan dan saling menguatkan dari Sabang sampai Merauke. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, pintu rumah ini selalu terbuka lebar untuk Anda. Silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah itu, agar kita bisa terus bersilaturahmi, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan resep-resep rahasia kesehatan yang mendalam seperti ini di masa depan. Tanpa basa-basi lagi, dan tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang mencari posisi duduk yang paling nyaman. Mungkin sambil meluruskan kaki di sofa, atau duduk santai di teras. Jika perlu, siapkan camilan sehat, seperti kacang rebus, atau potongan buah pisang di samping Bapak Ibu. Karena video kali ini durasinya agak panjang, kita akan mengupas tuntas bagaimana daun salam, batang sereh, dan jahe bisa bekerja lebih efektif daripada sekadar menelan obat kimia tanpa perbaikan gaya hidup. Serta akan saya berikan resep pembuatannya. Jadi simaklah dengan tenang dan hati yang gembira. Mari kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami mengapa 3 bahan dapur ini begitu sakti, kita harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika asam urat, kolesterol, dan darah tinggi menyerang bersamaan. Bayangkan tubuh Bapak Ibu adalah sebuah sistem saluran air di sebuah kota yang padat. Pembuluh darah adalah pipa-pipanya. Darah adalah air yang mengalir. Dan jantung adalah pompa pusatnya. Dalam kondisi normal, pipa-pipa ini bersih, airnya jernih, dan alirannya lancar. Namun, seiring bertambahnya usia dan pola makan yang mungkin kurang terjaga di masa muda, pipa-pipa ini mulai mengalami masalah besar. Kolesterol jahat atau LDL itu ibarat minyak jelantah dan lemak,
sisa makanan yang kita buang ke wastafel. Lama-kelamaan, lemak ini akan menempel di dinding pipa, mengeras, dan menjadi kerak kapur yang mempersempit lubang pipa. Inilah yang disebut penyempitan pembuluh darah. Di saat yang sama, asam urat yang tinggi itu ibarat pecahan kaca atau kristal tajam yang ikut mengalir di dalam air tersebut. Kristal-kristal tajam ini seringkali tersangkut di tikungan-tikungan pipa, yang dalam tubuh kita adalah persendian jari, lutut, dan jempol kaki. Ketika mereka menumpuk dan menusuk dinding sendi, terjadilah peradangan hebat yang rasanya panas dan nyeri luar biasa. Nah, ketika pipanya menyempit karena lemak kolesterol dan alirannya terhambat, jantung sebagai pompa otomatis harus bekerja ekstra keras untuk mendorong darah supaya tetap sampai ke tujuan. Jantung memompa dengan tekanan tinggi. Inilah yang disebut darah tinggi atau hipertensi. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ketiga penyakit ini sebenarnya bersahabat karib. Jika satu datang, biasanya dua temannya yang lain akan menyusul. Jika Bapak Ibu hanya mengobati salah satu, misalnya hanya minum obat penurun tensi, tapi kolesterolnya dibiarkan, maka masalahnya tidak akan pernah tuntas, karena akarnya tidak dicabut. Ada tiga bahaya utama yang sangat mengerikan jika komplikasi tiga penyakit ini dibiarkan merajalela di tubuh Bapak Ibu. Saya menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kita waspada. Bahaya yang pertama adalah kerusakan ginjal permanen atau gagal ginjal. Ginjal kita itu ibarat saringan halus. Bayangkan jika saringan itu dipaksa menyaring kristal asam urat yang tajam setiap hari, ditambah dengan tekanan darah yang menghantam saringan itu dengan keras. Lama-kelamaan saringan itu akan jebol. Jika ginjal sudah rusak, racun akan menumpuk di tubuh. Dan Bapak Ibu mungkin harus menjalani cuci darah seumur hidup. Bahaya yang kedua adalah serangan jantung mendadak. Plak kolesterol yang menempel di dinding pembuluh darah itu sifatnya rapuh. Jika tekanan darah sedang tinggi, plak itu bisa retak atau pecah. Pecahan plak itu akan menyumbat total aliran darah ke jantung. Akibatnya, otot jantung mati karena tidak dapat oksigen. Inilah yang sering terjadi pada lansia. Tiba-tiba, nyeri dada hebat, sesak napas, dan jatuh pingsan di kamar mandi atau saat sedang sholat. Bahaya yang ketiga adalah stroke yang melumpuhkan. Mekanismenya sama dengan serangan jantung, tapi ini terjadi di otak. Pembuluh darah di otak sangat halus dan tipis. Jika tekanan darah terlalu kuat menghantam dinding pembuluh yang sudah keropos karena kolesterol, pembuluh itu bisa pecah. Darah akan membanjiri jaringan otak, mematikan saraf-saraf penggerak tubuh. Akibatnya, separuh tubuh lumpuh, bicara menjadi pelo, dan kemandirian Bapak Ibu terenggut seketika. Lantas, bagaimana solusinya, dokter? Apakah saya harus minum 3 jenis obat sekaligus seumur hidup? Tentu obat dokter sangat penting dalam kondisi darurat. Dan jangan pernah menghentikan obat dokter secara tiba-tiba tanpa konsultasi. Namun, alam telah menyediakan pendamping yang luar biasa. Allah menciptakan daun salam, sereh, dan jahe bukan hanya sebagai penyedap masakan, tapi sebagai apotek hidup. Mari kita bahas resep ajaib kombinasi 3 bahan ini secara mendalam. Resep ini saya sebut sebagai teh rebusan Tritunggal penyelamat pembuluh darah. Mengapa 3 bahan ini? Daun salam mengandung flavonoid dan tanin yang berfungsi sebagai peluruh asam urat. Dia bekerja melarutkan kristal-kristal tajam di sendi agar bisa dibuang lewat air seni. Sereh atau serai memiliki sifat antihiperlipidemia, artinya dia mampu mengikat kolesterol jahat di pencernaan agar tidak diserap tubuh, sekaligus melebarkan pembuluh darah agar tensi turun. Sedangkan jahe adalah pemanas alami yang memperlancar sirkulasi darah dan anti peradangan yang kuat untuk menghilangkan nyeri sendi. Sekarang, mohon Bapak Ibu simak baik-baik cara pembuatannya. Detail ini sangat penting karena cara masak yang salah bisa mengurangi khasiatnya. Ambil pena dan kertas jika perlu. Bahan yang dibutuhkan untuk 1 kali rebusan harian adalah: pertama, daun salam sebanyak 7 lembar. Pilihlah daun salam yang masih segar, berwarna hijau tua,
dan tidak berlubang dimakan ulat. Jika terpaksa pakai daun salam kering, gunakan 9-10 lembar, karena kandungan minyak atsirinya sudah sedikit berkurang. Kedua, batang sereh, sebanyak 2 batang. Pilih sereh yang bonggolnya besar dan putih, buang daun panjang yang tajam di atasnya, kita hanya pakai batangnya saja. Ketiga, jahe merah, atau jahe emprit, seukuran jempol tangan orang dewasa, atau sekitar 3 ruas jari. Jahe merah lebih bagus, karena panasnya lebih nendang. Dan terakhir, air sebanyak 3-4 gelas belimbing, atau sekitar 800 ml. Langkah pertama, pencucian dan persiapan. Cuci bersih semua bahan di bawah air mengalir. Pastikan tidak ada tanah yang menempel, terutama di sela-sela batang sereh. Untuk daun salam, remas-remas sedikit daunnya, sampai agak sobek, tapi jangan sampai hancur. Tujuannya agar aroma dan zat aktifnya mudah keluar saat direbus. Untuk batang sereh, ini kuncinya. Jangan dipotong-potong pisau, tapi digeprek atau dimemarkan dengan ulekan atau gagang pisau sampai batangnya pecah dan berserat. Memarkan bagian bonggol putihnya sampai wangi sitrusnya keluar. Begitu juga dengan jahe, jangan diiris tipis, tapi bakar sebentar di atas kompor sampai agak gosong kulitnya. Lalu cuci lagi, buang kulit gosongnya, baru kemudian digeprek sampai pipih. Jahe yang dibakar dulu akan mengeluarkan minyak atsiri 2 kali lipat lebih kuat. Langkah kedua, proses perebusan. Siapkan panci. Saya sangat menyarankan menggunakan panci tanah liat, panci kaca, atau panci stainless steel berkualitas baik. Hindari panci aluminium atau besi, karena bahan herbal bisa bereaksi dengan logam tersebut dan mengubah rasanya menjadi getir atau bahkan beracun. Masukkan air 3 gelas tadi. Nyalakan api sedang. Masukkan jahe, sereh, dan daun salam bersamaan. Rebuslah sampai air mendidih. Setelah air mendidih bergolak, kecilkan api ke posisi paling kecil. Biarkan panci terbuka sedikit, atau tutup rapat juga boleh. Rebus perlahan, selama kira-kira 15-20 menit. Kita ingin airnya menyusut dari 3 gelas, menjadi tinggal 1,5 atau 2 gelas saja. Perhatikan perubahan warnanya. Air akan berubah menjadi coklat kemerahan yang jernih, dan aroma wangi rempah yang menenangkan akan memenuhi dapur Bapak Ibu. Aroma ini saja jika dihirup, sudah bisa meredakan stres dan menurunkan tensi. Langkah ketiga, penyajian dan konsumsi. Matikan api. Saring air rebusan tersebut ke dalam gelas. Bagi menjadi 2 porsi, 1 gelas untuk diminum pagi hari, dan 1 gelas untuk diminum sore atau malam hari. Minumlah selagi hangat. Rasanya akan sedikit sepat, wangi, dan hangat pedas di tenggorokan. Bapak Ibu boleh menambahkan sedikit madu murni atau gula aren jika tidak tahan dengan rasa tawarnya. Tapi ingat, sedikit saja. Jangan sampai manis legit. Bagi penderita diabetes, sebaiknya minum tawar saja, atau gunakan sedikit kayu manis sebagai pemanis alami. Waktu terbaik meminumnya adalah pagi hari saat perut kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Ini membantu penyerapan maksimal. Namun, bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat MAH atau asam lambung, tolong diminum 30 menit setelah makan agar perut tidak perih. Lakukan rutin setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, beri jeda istirahat 3 hari tidak minum, lalu boleh dilanjutkan lagi. Pola jeda ini penting untuk memberi waktu istirahat bagi organ hati kita dalam memproses zat herbal. Banyak mitos yang beredar di masyarakat, Dok. Katanya, kalau minum rebusan daun salam, kebanyakan bisa bikin darah rendah sampai pingsan. Saya luruskan hari ini. Daun salam memang menurunkan tekanan darah, tapi dia tidak akan membuat drop drastis seketika jika dosisnya tepat, yaitu 7 lembar sehari. Yang membuat drop biasanya jika Bapak Ibu merebus 20 lembar sekaligus dan diminum sekali teguk, atau Bapak Ibu meminumnya bersamaan dengan obat penurun tensi kimia, seperti amlodipin atau captopril, tanpa jeda waktu. Maka dari itu, kuncinya adalah dosis dan jarak waktu. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri. Mari kita deteksi apakah di tubuh Bapak Ibu saat ini sedang terjadi penumpukan sampah, kolesterol dan asam urat. Kita lakukan tes sederhana sekarang juga.
Coba Bapak Ibu, angkat kaki kanan, letakkan di atas paha kiri. Sekarang, tekan jempol kaki kanan Bapak Ibu dengan jari tangan. Tekan yang agak kuat. Apakah terasa nyeri yang tajam seperti ditusuk? Atau apakah sendi jempol itu terlihat bengkak dan kemerahan? Jika iya, itu tanda khas asam urat sedang tinggi. Kemudian, raba bagian leher belakang atau tengkuk Bapak Ibu, coba pijat sedikit. Apakah rasanya keras, kaku dan berat? Bukan sekadar pegal biasa, tapi rasanya seperti ada papan kayu di dalam leher. Itu adalah tanda aliran darah ke otak tidak lancar, karena kolesterol atau tensi yang sedang naik. Satu lagi, coba perhatikan mata Bapak Ibu di cermin. Lihat di sekeliling bola mata yang hitam kornea. Apakah ada lingkaran tipis berwarna abu-abu atau putih susu yang melingkari bagian hitam mata itu? Itu disebut arches seniles. Jika Bapak Ibu melihat cincin putih itu adalah deposit kolesterol yang nyata. Itu tandanya kolesterol Bapak Ibu sudah tinggi dalam waktu yang lama. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda ini, jangan ditunda lagi. Segeralah mulai terapi rebusan salam, sereh, dan jahe ini. Saya teringat kisah salah satu pasien saya, Bapak Sutrisno, usia 63 tahun. Pak Tris ini pensiunan BUMN yang hobi sekali makan gulai, kepala ikan, dan jeroan sapi. Beliau orangnya keras kepala. Kalau dibilangin anak istrinya suruh diet, beliau marah. Katanya, hidup cuma sekali. Makan kok dilarang-larang. Sampai suatu hari, setelah pesta syukuran di rumah tetangga, Patris bangun tidur dan berteriak kesakitan. Kakinya tidak bisa digerakkan, bengkak besar di lutut dan jempol. Saat mau ke kamar mandi, beliau jatuh karena kakinya tidak kuat menumpu. Ditambah kepalanya pusing berputar 7 keliling. Keluarga panik membawanya ke saya. Setelah diperiksa, paket lengkap, asam urat 11, kolesterol 280, tensi 170/100. Beliau menangis. Takut stroke. Saya bilang, "Pak, ini peringatan keras dari Allah. Bapak masih dikasih kesempatan, selain obat dokter untuk fase akut, saya wajibkan beliau minum rebusan 3 bahan ini dan stop total jeroan serta santan." Minggu pertama, Pak Tris bilang keringatnya banyak keluar dan baunya asam. Itu detoksifikasi. Minggu kedua, bengkak kakinya kempes total. Dan alhamdulillah, setelah 1 bulan rutin, beliau datang kontrol dengan wajah cerah. Tensinya stabil di 130/80. Asam urat turun ke ke-6. Beliau bilang, "Dok, badan saya enteng kayak kapas. Ternyata sehat itu nikmat yang mahal ya." Kisah Pak Tris ini bukti nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Mungkin sekarang, di benak Bapak Ibu muncul beberapa pertanyaan praktis. "Dokter, saya mau tanya." Dan ini saya rangkumkan dalam sesi tanya jawab dari pertanyaan yang sering masuk ke meja praktik saya. Pertanyaan pertama, dokter. Saya sudah minum obat pengencer darah dan obat kolesterol rutin dari dokter Simvastatin. Boleh tidak minum jamu ini? Jawabannya, boleh. Tapi ada aturan mainnya. Aturan mainnya disebut aturan jeda 2 jam. Minumlah obat dokter terlebih dahulu sesuai jadwal. Biasanya pagi atau malam. Lalu beri jarak minimal 2-3 jam, baru minum air rebusan ini. Jangan pernah menelannya bersamaan dalam satu waktu, karena kerja obat bisa bertabrakan, atau justru saling meniadakan. Dan saran saya, jika Bapak Ibu rutin minum ini, pantau tensi secara berkala. Jika tensi sudah normal stabil, konsultasikan ke dokter untuk penurunan dosis obat kimia. Jangan stop obat sendiri ya. Pertanyaan kedua, dokter. Apakah daun salam harus yang segar? Di tempat saya susah cari yang segar, seperti yang saya singgung di awal. Yang segar selalu lebih baik karena minyak atsirinya masih utuh. Tapi jika Bapak Ibu tinggal di perkotaan atau luar negeri yang susah cari daun salam segar, yang kering pun tidak apa-apa. Khasiatnya masih ada. Hanya saja Bapak Ibu perlu menambah jumlah lembarnya. Kalau segar cukup 7, kalau kering pakai 10-12 lembar untuk mendapatkan kepekatan yang sama. Pertanyaan ketiga, dokter. Saya punya penyakit gagal ginjal dan sudah cuci darah. Apakah boleh minum ini? Nah, ini peringatan penting. Untuk pasien gagal ginjal kronis yang sudah tahap cuci darah, asupan cairan dan kalium
sangat dibatasi. Sereh dan jahe mengandung kalium. Jadi, untuk pasien gagal ginjal, Bapak Ibu wajib membawa resep ini ke dokter penanggung jawab hemodialisa Bapak Ibu dulu. Biasanya dokter akan melarang atau membatasi jumlah airnya dengan sangat ketat. Jangan sembarangan minum herbal cair dalam jumlah banyak jika ginjal sudah tidak berfungsi menyaring cairan, karena bisa membebani jantung dan paru-paru. Bapak Ibu Sobat Sehat yang dirahmati Allah, kesehatan bukanlah sebuah kebetulan. Kesehatan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih untuk merebus salam sereh daripada menyeduh kopi manis di pagi hari adalah sebuah keputusan besar bagi tubuh Bapak Ibu. Tuhan sudah menitipkan obat-obatan terbaik di alam semesta ini untuk kita manfaatkan. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha, dan berdoa. 3 bahan dapur ini, daun salam, sereh, dan jahe, harganya mungkin sangat murah. Tidak sampai Rp5.000 di pasar, tapi manfaatnya, Masya Allah, bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari biaya rumah sakit yang ratusan juta rupiah. Jadi, jangan remehkan yang murah dan alami. Mulailah hari ini, ajak pasangan Bapak Ibu, ajak suami atau istri tercinta untuk minum bersama sore ini sambil menikmati masa tua. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jika ada satu kalimat saja yang menyentuh hati dan logika Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja. Tekan tombol bagikan atau share di bawah video ini, lalu kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, grup RT, atau ke teman-teman masa kecil. Bapak Ibu, sampaikan pada mereka. Yuk, kita sehat bareng-bareng, pakai cara alami. Satu share dari Bapak, Ibu bisa jadi jalan kesembuhan bagi sahabat yang sedang kesakitan di luar sana. Dan itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk Bapak Ibu. Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan menundukkan kepala dan berdoa bersama. Ya Allah, Ya Rob, Zat yang Maha Menyembuhkan, kami memohon kepadamu, angkatlah penyakit asam urat, kolesterol, dan darah tinggi dari tubuh Bapak Ibu yang sedang menonton video ini. Lancarkanlah darah mereka, lenturkanlah sendi-sendi mereka, dan berikanlah mereka kekuatan untuk beribadah kepadamu dengan nikmat. Jauhkanlah mereka dari ketergantungan obat-obatan yang memberatkan, dan kembalikanlah mereka kepada fitrah kesehatan yang alami. Berikanlah sisa umur yang berkah dan bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu yang luar biasa. Saya Dr. Irfan Ali mohon undur diri. Ingat, sehat itu murah, sakit itu yang mahal. Tetap semangat, tetap konsisten, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.